Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi ya dalam mata kuliah komunikasi dalam keperawatan 2, yang mana ini sudah masuk ke dalam topik ketiga ya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang keterampilan komunikasi dan wawancara klinis. Ya, jadi sesuai dengan topik, sesuai dengan judul bahasan, kali ini kita akan mendiskusikan tentang pentingnya keterampilan dan kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi beserta dengan implikasinya dalam melakukan wawancara klinis atau dalam melakukan pengkajian ataupun intervensi kepada klien maupun keluarganya. Keterampilan melakukan wawancara sangat penting dalam memahami masalah pasien ataupun masalah klien dan keluarganya sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat dan dapat memulai intervensi yang efektif. Jadi diharapkan dengan adanya kemampuan perawat yang terampil dalam melakukan wawancara serta komunikasi kepada klien ataupun kepada keluarga, diharapkan nantinya perawat akan mendapatkan data-data ataupun keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien ataupun oleh keluarga dengan akurat, sehingga ketika data yang diperoleh itu akurat, maka kita dapat memberikan intervensi yang efektif ataupun intervensi keperawatan yang sesuai. Ya, kemudian keterampilan melakukan wawancara ini juga merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang harus dikembangkan. Ya, artinya dalam melakukan komunikasi kepada klien ataupun kepada keluarga, kita harus memperhatikan berbagai macam aspek yang ada pada klien ataupun pada keluarga, baik itu mulai dari usia klien, ya, apakah masih anak-anak, remaja, dewasa ataukah lansia. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana kondisi pasien, ya, apakah pasien berada pada kondisi kesadaran kompos mentis ataupun sadar, ataukah pasien atau klien ini berada pada kondisi yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu diharapkan perawat mampu memadukan ilmu berkomunikasi ini dengan kondisi pasien, sehingga diharapkan dengan berbagai macam, dengan beragam karakteristik pasien, dengan beragam kondisi pada pasien ataupun klien, kita dapat melakukan komunikasi yang tepat dan efektif, yang mana tujuan ataupun hasil akhirnya adalah dapat dilaksanakannya ataupun dapat diberikannya intervensi keperawatan yang tepat dan juga sesuai. Selanjutnya, salah satu komponen asuhan keperawatan yang harus dilakukan oleh seorang perawat adalah melakukan pengkajian keperawatan ataupun melakukan assessment. Ya, jadi sebelum melakukan asuhan keperawatan, sebelum memberikan intervensi keperawatan, kita harus bisa mengumpulkan data-data, baik itu data subjektif ataupun data objektif, baik dari klien, dari pasien ataupun dari keluarga. Nah, untuk mendapatkan data subjektif ataupun data objektif dari klien ataupun dari keluarga, maka perlu diciptakan hubungan terapeutik, ya, atau perlu dilaksanakannya komunikasi terapeutik seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Satria pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi oleh karena itu kemampuan ataupun keterampilan perawat dalam melakukan komunikasi keperawatan itu sangat penting. Salah satu implikasinya adalah pentingnya keterampilan melakukan komunikasi dalam melakukan wawancara, dalam melakukan pengkajian kepada klien ataupun kepada keluarga. Oke, ini kita review sebentar tentang konsep hubungan terapeutik, ya. Jadi hubungan terapeutik adalah dasar yang penting dalam melakukan wawancara dengan pasien, dengan klien, ataupun dengan keluarga, di mana hubungan terapeutik ini dapat terbentuk berdasarkan adanya kepercayaan, ya, baik itu kepercayaan antara perawat dengan klien ataupun kepercayaan klien kepada perawat, sehingga ketika terdapat kepercayaan dari kedua belah pihak, maka akan didapatkan informasi pribadi dari pasien ataupun dari klien. Kemudian yang kedua adalah empati. Empati ini memungkinkan perawat untuk mencoba memahami dengan tepat pengalaman-pengalaman pasien ataupun keluarga yang berkaitan dengan kondisi kesehatan klien. Kemudian yang ketiga, hubungan terapeutik ini dapat terbentuk dari adanya rasa hormat, baik itu rasa hormat perawat kepada klien ataupun rasa hormat perawat kepada keluarga. Ya, sehingga dengan adanya rasa hormat ini akan menghindarkan terjadinya atau memungkinkan cara pandang tidak menghakimi sikap, nilai, ataupun perasaan pasien. Jadi hal terpenting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan
komunikasi atau sebelum kita mendapatkan keterampilan komunikasi dalam melakukan wawancara klinis ataupun pengajian kepada pasien, hubungan terapeutik ini harus sudah terbentuk. Di mana hubungan terapeutik itu terbentuk dari adanya kepercayaan, kemudian adanya empati dari perawat terhadap kondisi klien ataupun keluarga, dan juga rasa hormat perawat kepada klien dan juga keluarga. Nah, dengan dikuasainya keterampilan wawancara yang didasari dengan adanya hubungan terapeutik, maka diharapkan didapatkan informasi yang akurat dari klien dan keluarga. Ya, dengan didapatkannya informasi yang akurat ataupun informasi yang sesuai, maka nanti hasil akhirnya adalah perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai atau dapat memberikan asuhan keperawatan yang efektif berdasarkan keluhan ataupun masalah yang dialami oleh klien serta keluarga. Selanjutnya, untuk kategori komunikasi, komunikasi perawat dan pasien atau perawat dan klien ini terdiri dari 3 kategori ataupun terdiri dari 3 fase, terdiri atas isi, proses, dan kemampuan persepsi. Yang dimaksud dengan isi di sini adalah isi dari komunikasi yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Isi adalah apa yang dibicarakan oleh perawat, seperti isi pertanyaan yang diajukan oleh perawat kepada pasien atau keluarga, kemudian informasi yang diberikan, apakah itu ketika perawat melakukan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, ataukah ketika perawat melakukan penyuluhan kepada pasien. Nah, komponen atau kategori isi komunikasi ini didasari oleh pengetahuan medis yang dimiliki oleh perawat. Jadi saat kita melakukan komunikasi kepada pasien, agar isi komunikasi yang kita sampaikan itu efektif, maka perawat penting untuk memiliki pengetahuan tentang kondisi pasien ataupun tentang berbagai macam pengetahuan yang berkaitan dengan aspek medis. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang berkaitan dengan proses atau proses komunikasi. Proses komunikasi ini adalah bagaimana cara perawat berbicara, atau bagaimana cara perawat mengajukan pertanyaan, seberapa baik perawat mendengarkan keluhan pasien, bagaimana cara memberikan penjelasan, dan bagaimana cara menyusun rencana intervensi dengan pasien. Atau proses ini istilahnya panjang, bagaimana kemampuan perawat untuk membangun BHSP atau bina hubungan saling percaya dengan klien, dengan pasien dan keluarga, dan bagaimana cara perawat melakukan wawancara yang terstruktur. Jadi isi yang ketiga ini berkaitan dengan proses komunikasi ini adalah segala sesuatu yang berkaitan atau segala sesuatu yang terjadi ketika perawat melakukan komunikasi kepada pasien ataupun kepada keluarga. Selain isi dan proses, yang ketiga adalah kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi ini adalah mendasari pikiran serta emosi perawat sepanjang proses pengkajian ataupun wawancara. Jadi kemampuan persepsi ini adalah kemampuan perawat dalam menginterpretasikan data subjektif ataupun data objektif yang didapatkan dari pasien ataupun dari keluarga. Data subjektif itu adalah data atau isi pesan ataupun keluhan yang langsung disampaikan oleh pasien, sedangkan data objektif itu adalah data yang diperoleh perawat berdasarkan hasil observasi perawat kepada pasien. Nah, kemampuan persepsi dalam komunikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perasaan dan pandangan perawat terhadap pasien. Kemudian, poin A ini berkaitan dengan faktor empati yang terbentuk, atau empati yang ada saat perawat itu mulai membina hubungan terapeutik dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah pandangan perawat terhadap berbagai macam kondisi pasien, dan yang ketiga adalah rasa percaya diri perawat serta sikap perawat. Jadi diperlukan rasa percaya diri,
kembali lagi ke topik self awareness kemarin ya. Jadi perawat harus mengetahui apa yang menjadi kelebihannya, sehingga dengan kelebihan yang dimiliki itu perawat bisa mengoptimalkan potensi ataupun kemampuannya dalam membina hubungan interpersonal ataupun dalam membina hubungan terapeutik atau dalam melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien ataupun kepada keluarga. Nah, ini contoh berbagai informasi yang didapatkan dari wawancara, itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, ini ya menggambarkan fungsi secara normal dan perubahan patologis pada tubuh pasien ataupun pada aspek fisik pasien. Kemudian informasi yang berkaitan dengan aspek psikologis, baik itu emosi pasien, mood pasien, ya persepsi dan sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan aspek intelektual, ya, pola komunikasi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Kemudian dari aspek sosial mengenai lingkungan pasien, budaya, etnis ataupun pola sosial yang terdapat pada pasien. Kemudian yang keempat adalah informasi yang berkaitan dengan aspek spiritual seperti nilai dan kepercayaan ataupun praktek keagamaan yang dimiliki oleh pasien yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari pasien, mulai dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan juga spiritual, yang mana keempat data tersebut dapat kita peroleh dengan optimal jika kita mampu melakukan atau jika perawat memiliki keterampilan komunikasi yang efektif kepada pasien. Nah, selanjutnya ini ada beberapa teknik wawancara dalam kajian. Yang pertama adalah teknik mencari masalah. Teknik mencari masalah ini berfokus untuk mengidentifikasi masalah pasien yang potensial, ya, dan data berikutnya dapat didapatkan dengan berfokus pada masalah yang telah ditemukan, ya. Ini contohnya menanyakan apa yang saat ini dikeluhkan oleh pasien, ya. Jadi inti dari poin yang pertama ini atau poin dari teknik wawancara yang pertama ini adalah teknik mencari masalah atau teknik mencari keluhan yang dirasakan oleh pasien. Ya, contohnya ketika kita menanyakan kepada pasien, Bapak saat ini apa yang dirasakan, atau Ibu keluhan apa yang dirasakan saat ini, ya. Kemudian misalkan pasien menjawab bahwa pasien mengeluhkan nyeri, ya. Kemudian perawat mulai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan nyeri, ya. Mulai terjadi nyerinya kapan, nyerinya ada di daerah mana, sifat nyerinya seperti apa, ya. Kemudian nyerinya itu bisa bertambah ketika digunakan untuk melakukan aktivitas apa dan sebagainya, ya. Jadi pada poin yang pertama di sini teknik wawancara dalam komunikasi keperawatan adalah teknik mencari masalah, ya, atau teknik mencari keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pemecahan masalah. Nah, teknik pemecahan masalah ini berfokus pada pengumpulan data yang lebih dalam terhadap masalah yang sudah diidentifikasi oleh perawat. Ya, jadi contohnya kasus yang pertama tadi, ketika pasien mengeluhkan merasakan nyeri, ya, maka ini langsung pengkajiannya berfokus kepada nyeri yang ada pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah teknik pertanyaan langsung. Teknik pertanyaan langsung ini adalah teknik wawancara yang strukturnya memungkinkan didapatnya satu atau dua jawaban, dan teknik ini sering digunakan untuk mengklarifikasi informasi yang sudah didapatkan sebelumnya atau menyediakan informasi tambahan. Oke, ya, ini secara umum tekniknya ada ini, ya, teknik pencarian masalah atau mencari keluhan pasien, teknik mencari masalah, dan juga teknik pertanyaan langsung, yang mana ketiga teknik ini nanti akan di breakdown lebih lanjut di slide selanjutnya. Ya, yang keempat adalah teknik pertanyaan terbuka. Ini bertujuan untuk mendapatkan respon lebih banyak dari pasien, ya. Nah, ini macam-macam wawancara, ada yang namanya auto anamnese dan juga alo anamnese. Auto anamnese ini adalah wawancara yang dilakukan langsung kepada pasien, ya. Jadi perawat menanyakan keluhan atau menanyakan berbagai macam masalah yang dirasakan oleh pasien kepada pasien langsung. Sedangkan alo anamnese adalah wawancara dengan keluarga atau orang lain, ya, orang lain selain pasien, bisa dari keluarga atau orang terdekat pasien ataupun mungkin dari tenaga kesehatan yang lainnya yang pernah merawat pasien, ya.
Sehingga dari kedua macam komunikasi ini, komunikasi itu bisa dilakukan langsung kepada pasien ataupun kepada keluarga ataupun tim kesehatan yang lainnya. Nah, ini beberapa tahapan wawancara dalam mencari masalah keperawatan pasien atau tahapan melakukan pengkajian, ya. Mungkin nanti di materi atau di mata kuliah tentang asuhan keperawatan akan dijelaskan lebih detail. Nah, pada materi atau pada mata kuliah komunikasi perawatan ini kita membicarakan tentang teknis atau langkah-langkah dalam melakukan komunikasi kepada pasien ataupun kepada keluarga. Nah, tahapan wawancara yang pertama di sini adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah tahap yang dilakukan sebelum perawat bertemu langsung dengan pasien. Ini yang pertama adalah membaca status pasien atau membaca rekam medis pasien. Ya, dengan baca rekam medis pasien, ya, paling tidak kita memiliki gambaran umum tentang masalah yang dikeluhkan oleh pasien, misalkan sebelum pasien dibawa ke rumah sakit, atau paling tidak kita mengetahui apa diagnosa medis yang ditetapkan pada pasien. Sehingga dengan membaca status pasien ini perawat diharapkan tidak memiliki prasangka buruk kepada pasien. Nah, selanjutnya setelah perawat membaca rekam medis pasien, ya. Nah, selanjutnya sebelum berinteraksi dengan pasien kita pastikan dulu, ya, apakah pasien itu bersedia untuk kita kaji, apakah pasien itu bersedia untuk kita wawancara. Ya, jika pasien belum bersedia untuk berkomunikasi, perawat tidak boleh memaksa atau perawat memberikan kesempatan kepada pasien kapan mereka sanggup. Ya, jadi misalkan kita menemui pasien, kita melakukan janjian dengan pasien bahwa kita akan melakukan pengkajian. Namun jika pasiennya masih menolak, ya, atau ketika pasiennya masih belum kooperatif, ya, pasiennya masih belum siap, entah itu misalkan masih merasakan badannya masih nyeri, pasiennya masih mengantuk, ya, pasiennya masih ingin istirahat, maka kita harus menunggu terlebih dahulu sampai pasien itu bersedia untuk melakukan komunikasi dengan perawat, ya, atau sampai pasien ini bersedia untuk dilakukan pengkajian. Kemudian yang ketiga nih, ya, sebelum kita berkomunikasi langsung atau sebelum kita melakukan pengajian langsung pada pasien, kita sudah harus tahu teknik apa sih yang kira-kira nanti sesuai dilakukan kepada pasien, ya. Jadi teknik yang akan digunakan dalam wawancara harus disusun sedemikian rupa untuk memperlancar wawancara atau untuk memperlancar proses pengkajian kepada pasien, ya, yang mana teknik pengkajian atau teknik komunikasi dalam melakukan pengkajian ini berbeda-beda antara pasien anak, remaja, dewasa, lansia, kemudian pada pasien yang memiliki penyakit kronis, pada pasien yang didiagnosa mengalami penyakit terminal, kemudian komunikasi pada pasien di ruang IGD ataupun pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran memiliki teknik wawancara yang berbeda-beda. Ya. Oke. Setelah kita selesai melakukan tahap persiapan yang antara lain kita harus membaca status atau membaca rekam medis pasien, kemudian kita juga sudah menyusun teknik komunikasi yang digunakan seperti apa, kemudian masuk ke tahapan yang kedua yaitu tahap orientasi ataupun tahap perkenalan kepada pasien. Ini adalah merupakan tahap di mana perawat, ya, pertama kali bertemu dengan pasien, ya, tentunya sapa pasien dengan menggunakan nama pasien, jabat tangannya, ataupun tunjukkan sikap yang ramah, ya. Kemudian jangan lupa untuk memperkenalkan diri, ya. Ini hampir sama seperti kalian saat melakukan tindakan keperawatan, ya, saat uji lab skill kemarin. Selanjutnya jangan lupa kita memperkenalkan diri, nama kita siapa, statusnya apa, kemudian tugas kita apa, ya. Kemudian tujuan wawancaranya untuk apa, waktu yang diperlukan berapa lama, ya, dan faktor apa yang menjadi pokok pembicaraan, ya. Jadi contohnya misalkan Bapak, perkenalkan nama saya Endang Mei, saya adalah perawat di rumah sakit X ini yang akan merawat Bapak mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, sekarang ini saya akan melakukan pengkajian kepada Bapak, ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan kondisi kesehatan yang saat ini sedang Bapak alami, ya. Kira-kira Bapak bersedia atau tidak kalau misalkan kita ngobrol sekarang? Oke, kalau Bapak bersedia, kira-kira Bapak bersedia untuk ngobrol berapa menit?
ya. Kita jangan lupa kita tawarkan pasien mau bersedia ngobrol itu berapa lama ya. Oke. Kalau sudah, baru nanti kita bisa memulai pengkajian kepada pasien. Nah, ini selanjutnya perawat perlu memberikan informasi kepada pasien mengenai data yang terkumpul dan akan disimpan di mana, bagaimana menyimpannya, dan siapa saja yang boleh mengetahui. Ya, jadi kita sampaikan Bapak data yang saya peroleh dari pengkajian tadi akan saya tuliskan di dalam rekam medis ya, guna kepentingan pengobatan dan juga pemberian intervensi keperawatan atau tindakan yang akan diberikan kepada Bapak ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap isi ya. Jadi setelah tahap persiapan, tahap orientasi, yang ketiga adalah isi atau tahap kerja ya. Jadi pada tahap kerja ini perawat memfokuskan arah pembicaraan pada masalah khusus yang ingin diketahui dari pasien. Ya, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain di bawah ini. Ya, jadi tahap kerja ini adalah tahap di mana perawat sudah melakukan pengkajian atau saat perawat melakukan wawancara kepada pasien. Yang pertama fokus wawancara adalah pasien, kemudian menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh pasien. Ya, contoh pertanyaannya berbagai macam ya, bisa bervariasi ya. Contohnya misalkan adalah, Ibu saat ini di badannya apa yang Ibu rasakan, atau Ibu sekarang keluhannya apa yang dirasakan ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, atau perawat sebisa mungkin menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup tepat pada waktunya ya. Saya rasa sudah tahu ya, konsep pertanyaan terbuka adalah berarti pertanyaan yang memerlukan jawaban yang bersifat uraian, sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, ya, mau atau tidak, sudah atau belum, dan sebagainya. Ini harus pertanyaan, kedua jenis pertanyaan ini, baik itu pertanyaan terbuka atau tertutup, penggunaannya harus tepat ya. Dan jangan terlalu sering menggunakan pertanyaan tertutup, karena kalau kita terlalu sering menggunakan pertanyaan tertutup saat melakukan pengkajian, maka data yang kita peroleh akan sedikit. Kemudian selanjutnya saat kita melakukan pengkajian atau saat kita melakukan wawancara kepada pasien, berikan sentuhan terapeutik jika diperlukan ya, dengan catatan ya, kalau misalkan perawatnya perempuan kemudian pasiennya juga perempuan, bisa melakukan sentuhan terapeutik. Tapi kalau misalkan jenis kelamin perawat dan pasiennya berlawanan, jangan dilakukan. Kemudian saat kita melakukan komunikasi, saat kita melakukan wawancara atau pengkajian kepada pasien ya, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Saya rasa ini mendengarkan dengan penuh perhatian ini sudah masuk ke dalam konsep-konsep ataupun tahapan-tahapan dalam melakukan komunikasi terapeutik ya. Ini ya, jadi dengarkan keluhan pasien dengan aktif ya. Dan yang paling penting pada poin ini adalah kita harus menggunakan bahasa non-verbal ya. Harus ada kontak mata, posisi duduk kita sejajar ya, posisi mata kita sejajar dengan pasien. Kemudian sambil disertai dengan misalkan ya, ketika pasien menceritakan keluhannya, maka sekali perawat mengatakan, "Oh, begitu ya, Bu ya. Oh, iya. Lalu bagaimana, Bu? Selanjutnya bagaimana?" dan seterusnya. Ya, ini respon-respon seperti ini menunjukkan bahwa perawat itu mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh pasien ya. Nah, ini bila perlu perawat bisa diam ya, untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya ya. Kemudian ringkaslah cerita atau informasi yang disampaikan oleh pasien. Lalu kita konfirmasikan ke pasien apakah persepsi perawat itu sudah tepat atau sesuai dengan yang disampaikan oleh pasien ya. Jadi contohnya misalkan pasien bercerita seperti ini ya, sebenarnya nyeri saya ini sudah mulai sejak 1 minggu yang lalu, suster, gara-gara saya ngangkat meja sendirian ya. Habis ngangkat meja sendirian, tiba-tiba perut kanan saya bagian bawah ini terasa sakit. Habis itu kalau misalkan digunakan untuk jongkok, digunakan untuk sholat, rasanya sakit sekali. Jadi saya nggak pernah sholat, seterusnya. Nah,
Kemudian atau komunikasi yang lain selalu selanjutnya kita ringkas, kita konfirmasikan kepada pasien. Oh, berarti nyeri yang ibu rasakan ini sudah sejak seminggu yang lalu ya Bu ya, dimulai ketika ibu mulai mengangkat meja. Setelah mengangkat meja, kemudian perut bagian kanan bawahnya terasa nyeri, digunakan untuk jongkok juga nyeri, digunakan untuk sholat juga nyeri ya Bu ya. Jadi nyerinya bertambah kalau digunakan untuk melakukan aktivitas dan seterusnya ya. Jadi kita konfirmasikan, kita klarifikasi apakah informasi yang sudah kita terima dari pasien tadi sudah tepat ataukah belum ya. Baru setelah konfirmasi yang disampaikan oleh perawat kepada pasien ini sudah tepat, selanjutnya tanyakan apakah ada gejala atau hal yang lainnya ya. Oke, baik Bu, selain rasa nyeri di perut bawah bagian kanan, ada lagi atau tidak keluhan yang dirasakan saat ini? Ya, itu yang juga perlu kita tanyakan pada tahap kerja. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan data biofisik, data biologis ataupun data fisik ataupun riwayat penyakit dengan lengkap dan akurat harus mengacu pada pertanyaan yang sistematis. Antara lain contoh ya, banyak teknik yang lain juga sebenarnya. Ada teknik berpedoman pada 4 pokok pikiran atau the fundamental 4 dan 7 butir mutiara anamnesis atau the secret 7 ya. Nah, tekniknya antara lain seperti ini. Nah, ini the fundamental 4 ya. Oke, saya ulangi lagi. Tadi ya ada beberapa tahap ya. Masih ada tahap mulai dari tahap persiapan, kemudian selanjutnya tahap orientasi atau tahap perkenalan dengan pasien, kemudian ada tahap kerja. Nah, di tahap kerja ini ya atau di tahap di mana kita mulai melakukan pengkajian atau tahap di mana perawat melakukan pengkajian kepada pasien, ada beberapa teknik yang bisa digunakan saat melakukan pengkajian agar hasil pengkajiannya itu bisa lengkap. Ya, salah satunya adalah the fundamental 4. Yang pertama adalah kita menanyakan riwayat penyakit sekarang. Ya, riwayat penyakit sekarang ini adalah keluhan utama yang saat ini dirasakan oleh pasien dan juga kondisi sakit yang saat ini dirasakan oleh pasien atau keluhan yang saat ini dirasakan oleh pasien itu sudah mulai terjadi sejak kapan dan seterusnya ya. Nah, ini ya, jadi keluhan utama ini adalah keluhan yang membuat seseorang atau keluhan yang membuat pasien ini sampai akhirnya datang ke rumah sakit atau datang ke pelayanan kesehatan ya. Jadi perlu kita tanyakan ya, Bapak ini ya, kita tanyakan kenapa pasien itu sampai ke rumah sakit atau keluhan apa yang membuat pasien ini sampai akhirnya berobat ke rumah sakit ataupun ke puskesmas misalkan ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan anamnesis secara sistematis dengan menggunakan 7 butir mutiara anamnesis ataupun melakukan pengkajian fisik dari kepala sampai ke kaki atau pengkajian head to toe ya. Oke, jadi dari riwayat penyakit sekarang ini bisa kita kaji keluhan utama dan juga riwayat penyakit sekarang ya. Contohnya misalkan ya, tadi kita melakukan pengkajian nyeri ya. Nah, saat kita melakukan pengkajian nyeri, jangan lupa kita tanyakan nyerinya ini mulai terjadi sejak kapan, Bu. Kemudian ketika kita kaji nyerinya, lalu kita tanyakan ketika Ibu merasakan nyeri di perut, Ibu berobat kemana atau Ibu minum obat apa saja? Oke ya. Kemudian contohnya misalkan pasien menjawab, oh setelah perut saya sakit, saya minum obat anti nyeri, suster. Oh, Ibu minum obat anti nyeri ya. Obat anti nyerinya apa, Bu? Ya. Setelah Ibu mengkonsumsi obat anti nyeri, apa yang dirasakan? Ya. Nyerinya berkurang atau tidak? Itu yang perlu kita tanyakan pada pasien. Kemudian kalau pasien menjawab, nyerinya sama sekali nggak berkurang, suster, makanya saya datang ke rumah sakit. Oke ya. Oke, Ibu periksa ke rumah sakit tanggal berapa, Bu, hari apa, dan seterusnya. Itu perlu kita tanyakan di riwayat penyakit sekarang. Ya, jadi riwayat penyakit sekarang ini adalah kita kaji keluhannya apa, keluhannya itu mulai dirasakan pada kapan ya, tanggal berapa, kemudian keluhan yang dirasakan tadi sudah diatasi dengan cara apa atau sudah diobati dengan apa.
Nah, hasil dari pengobatan dari pasien tadi seperti apa ya? Apakah keluhannya berkurang ataukah tidak? Sampai akhirnya pasien itu dibawa ke rumah sakit. Itu adalah isi dari riwayat penyakit sekarang. Selanjutnya yang kedua adalah riwayat penyakit dahulu atau RPD. Ini menanyakan tentang apakah penderita pernah menderita sakit sebelumnya yang relevan dengan keadaan sekarang. Ya, contohnya kita tanyakan, Ibu, tadi kan Ibu mengatakan ya kalau nyeri di perut kanan bagian bawah itu terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Nah, dulu apakah Ibu juga pernah merasakan nyeri di tempat yang sama seperti saat ini? Itu perlu kita tanyakan. Ya. Kemudian misalkan pasien menjawab, oh, dulu pernah suster, saya dulu pernah didiagnosa katanya sakit hernia. Ya, nah baru kita kaji, oh ibu dulu pernah sakit hernia ya. Tahun berapa bu dulu sakitnya? Kemudian saat dulu sakit hernia, pengobatan apa yang sudah ibu terima? Oh ya. Kemudian apakah ibu sempat operasi? Ya, setelah operasi keluhannya apa saja ibu yang pernah yang dirasakan? Nah, itu kita tanyakan satu per satu. Ya, jangan langsung bersamaan dikasih banyak pertanyaan ya. Satu pertanyaan kita sampaikan kepada pasien, kita dengarkan dulu jawaban dari pasien, ya. Kemudian baru kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah riwayat kesehatan keluarga, ya. Untuk mengetahui apakah ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang sama ataukah tidak. Nah, ini perlu kita kaji terutama pada penyakit-penyakit yang sifatnya menular ya. Contohnya TB paru, ataupun penyakit yang juga ada kaitannya dengan aspek genetik, misalkan diabetes mellitus ataupun penyakit yang lainnya. Kemudian yang keempat juga mencakup riwayat sosial dan juga ekonomi terkait dengan pendidikan pasien apa, kerjanya di mana atau bekerja sebagai apa, riwayat pernikahan ataupun kebiasaan yang sering dilakukan oleh pasien. Nah, ini disebut dengan the fundamental four ya. Jadi mengkaji riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu yang pernah dialami oleh pasien, kemudian riwayat penyakit keluarga dan juga data-data terkait dengan data sosial dan juga ekonomi. Ya, ini penting atau wajib dilakukan pengajian kepada pasien. Kemudian dari sini ada 7 butir mutiara anamnesis atau the secret seven. Ini ya. Nah, ini bisa terkait dengan lokasinya di mana, mulai terjadinya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan seterusnya. Oke, ini contoh gampangnya misalkan tadi ya, kita mengkaji tentang nyeri pada pasien ya. Kita tanyakan, nyerinya ada di mana, Bu? Ya, nyerinya menyebar atau hanya ada di perut saja, dan seterusnya. Itu perlu kita tanyakan. Kemudian yang kedua adalah onset atau awitan dan kronologis. Kapan terjadinya ya? Berapa lama terjadi ya, apakah nyerinya itu terjadi terus menerus ataukah nyerinya hilang timbul, itu perlu kita tanyakan pada pasien. Kemudian kuantitas keluhan, nah ini ada kaitannya dengan onset nih ya, seberapa banyak, seberapa sering. Kemudian kualitas keluhan ya, nyerinya kita tanyakan contohnya, nyerinya seperti apa Bu? Apakah nyerinya seperti terkena benda tumpul, ataukah nyerinya seperti ditusuk, atau nyerinya seperti apa? Itu kita tanyakan. Atau nyerinya sifatnya panas, maksudnya itu kita tanyakan pada pasien. Nah, untuk menanyakan kualitas keluhan ini boleh dengan menggunakan pertanyaan tertutup ya. Jadi kita membantu memfokuskan jawaban yang ingin atau yang kita harapkan dari pasien. Kemudian faktor-faktor apa saja yang berberat ya, contohnya misalkan Ibu, nyeri yang Ibu rasakan tadi akan semakin bertambah rasa sakitnya itu kalau Ibu gunakan untuk apa ya. Kemudian yang keenam, faktor-faktor yang memperingan. Kita tanyakan, Ibu rasa nyeri yang Ibu rasakan itu berkurang ya, bisa berkurang ketika Ibu melakukan apa, misalkan apakah ketika istirahat dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Ya, ini kita kaji ya, apakah pasien ini sebelumnya pernah memiliki penyakit yang berada pada daerah abdomen ya, sehingga untuk mengetahui apakah sakit atau keluhan yang dialami oleh pasien saat ini itu ada kaitannya dengan masalah kesehatan pada yang lainnya. Nah, itu tadi adalah teknik yang dapat digunakan oleh perawat
pada tahap kerja atau pada tahap melakukan pengkajian kepada pasien. Nah, namun dalam melakukan pengkajian tentunya pasti akan ada hambatan yang ditemukan oleh perawat ya. Beberapa hambatan saat melakukan wawancara atau pengkajian itu antara yang pertama adalah berasal dari faktor internal. Entah itu bisa berkaitan dengan tipe klien yang beragam, entah itu kliennya tipenya pendiam atau mungkin orangnya banyak bicara, senang cerita ya. Kalau pasiennya pendiam ya, biasanya kita cenderung memang agak sulit untuk mendapatkan data ya, sehingga perlu usaha yang lebih dari perawat agar perawat ini mendapatkan informasi yang efektif atau informasi yang cukup. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita bertemu dengan klien atau pasien yang mungkin banyak bicara ya, pasiennya suka cerita sehingga pengkajian kita itu kadang tidak terfokus gitu ya. Pasiennya cerita kemana-mana. Nah, di situ diperlukan kemampuan perawat dalam fokuskan pembicaraan ya. Tujuan difokuskan adalah agar kita bisa memperoleh data dari pasien. Kemudian apakah pasiennya ini orangnya paranoid yang mudah curiga, atau mungkin orang yang cenderung pemarah, ya orang yang sensitif, ataukah cenderung menolak bantuan ya, sehingga pasiennya ini tidak terbuka kepada perawat. Ini ya perlu teknik komunikasi yang bermacam-macam. Itulah kenapa dikatakan bahwa komunikasi pada pasien itu merupakan perpaduan dari ilmu dan juga seni. Ya, seni ini dimaksudkan karena setiap orang pasti punya kemampuan teknik komunikasi yang berbeda-beda ya. Kemudian hambatan wawancara yang lainnya adalah yang ketiga, misalkan klien atau pasien dalam keadaan yang cemas, merasakan nyeri ya, atau kondisinya sedang menurun ya. Ini juga bisa menjadi hambatan dalam melakukan pengkajian. Maka pengkajian dapat kita lakukan kepada pasien ketika hambatan-hambatan ini sudah minimal ya. Kemudian hambatan yang lain dalam melakukan pengkajian adalah klien tidak ada keinginan untuk memberikan informasi ya. Pasiennya tidak kooperatif ketika dikaji, pasiennya tidak mau menjawab atau mungkin hanya diam saja, atau pasien menyembunyikan kondisi yang ada pada dirinya. Contohnya misalkan pada pasien dengan kasus orang dengan HIV AIDS ya. Kalau kita melakukan pengkajian misalkan ya, ini ya, misalkan si ibu ini didiagnosa terinfeksi HIV AIDS ya. Kemudian kita tanyakan, ibu di rumah apakah ada anggota keluarga yang lainnya yang terkena HIV ya. Nah, itu biasanya pasien cenderung menutupi gitu ya. Nggak ada suster, nggak ada pak, dan seterusnya. Nah, ini ya, itu juga bisa menjadi hambatan ya. Kemudian klien tidak senang dengan perawat atau sebaliknya. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Kemudian perawat terburu-buru dalam bertanya. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kalau misalkan dalam satu kali pertemuan kita melakukan pengkajian tidak cukup diperoleh data, maka pengkajian boleh kita lakukan pada pertemuan yang lainnya. Ya, pada intinya saat kita melakukan wawancara kita harus perhatikan kondisi pasien ya, apakah pasiennya masih nyaman, kita ajak berkomunikasi ya dengan perhatikan tanda-tanda dari pasien ya. Kemudian ini hambatan wawancara yang berasal dari faktor eksternal, antara lain suara lingkungan yang gaduh, TV atau pembicaraan orang di luar ya, dan seterusnya. Kemudian kurangnya privasi ya. Misalkan kita menanyakan kita melakukan pengajian pada pasien dengan HIV/AIDS di ruangan terbuka di mana pasien atau keluarga pasien yang lainnya bisa mendengar, tentunya itu juga menghambat wawancara ya. Mungkin pasien yang merasa malu, pasien yang merasa tidak nyaman, sehingga akhirnya pasien tidak mau menjawab pertanyaan dari perawat. Kemudian yang ketiga adalah ruangan tidak memadai untuk dilakukan wawancara ya, misalkan ruangannya panas ya, ruangannya tidak nyaman dan sebagainya. Dan yang keempat, adanya interupsi atau pertanyaan dari staf perawat yang lain, atau mungkin hambatan wawancara di sini perawat terlalu banyak bertanya ya, atau perawat terkesan memaksa pasien agar pasien mau menjawab pertanyaan. Itu juga bisa menjadi hambatan dalam melakukan wawancara ataupun pengkajian. Nah, untuk menghindari ya faktor-faktor baik internal ataupun faktor eksternal yang dapat menghambat wawancara atau yang dapat menghambat pengkajian, ada hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara ataupun melakukan pengajian kepada pasien. Ini yang pertama adalah menerima keberadaan pasien sebagaimana adanya. Ya, kita terima kondisi pasien, entah itu bagaimanapun kondisinya.
Kemudian dari strata apapun harus kita hargai pasien itu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keluhan-keluhannya atau menyampaikan pendapatnya secara bebas. Jangan kita potong, ya, jangan kita interupsi, ya. Kemudian yang ketiga, menjamin rasa aman dan nyaman bagi pasien. Ya, ini letaknya ada di bagian orientasi. Tadi ya kita jelaskan kepada pasien bahwa data yang kita dapatkan atau data yang kita peroleh dari pasien itu untuk kepentingan pengobatan atau untuk kepentingan terapi pasien, ya, agar pasien bisa cepat sembuh. Kemudian yang keempat, perawat harus bersikap tenang, sopan, dan penuh perhatian, ya. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Kemudian perawat tidak bersifat menggurui, ya, memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pasien. Kemudian posisi duduk yang sesuai, ya, kalau bisa berhadapan, jaraknya tepat, cara yang duduk juga diperhatikan, ya. Kemudian yang ke-9, menghindari ada interupsi, mendengarkan dengan penuh perasaan dan memberikan kesempatan istirahat kepada pasien, ya. Kalau pasien merasakan lelah ketika kita melakukan pengkajian pada pasien, ya, ini nanti poin-poin ini nanti bisa digunakan sebagai bahan ketika kalian ada tugas role play, ya, melakukan komunikasi terapeutik. Nah, ini selanjutnya ada beberapa teknik pengumpulan data yang kurang efektif. Ini yang pertama, terlalu sering menggunakan pertanyaan tertutup, ya, atau pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak dan seterusnya, atau jawaban yang singkat. Ini, ya, misalkan menanyakan apakah Bapak makan 3 kali sehari, ya, ini sebenarnya dihindari, ya, diganti dengan kalimat Bapak dalam sehari biasanya makan berapa kali, seperti itu, ya. Kemudian teknik pengumpulan data yang kurang efektif yang kedua adalah pertanyaan yang terarah, nih, secara khas menyebutkan respon yang diinginkan, ya. Jadi perawat melakukan klarifikasi disertai dengan kalimat ini, Bapak setuju kan dengan pernyataan saya, dan seterusnya, sebaiknya dihindari. Kemudian mengajukan pertanyaan terus menerus, ya, jadi perawat lebih dominan dalam melakukan komunikasi dibandingkan dengan pasien, ini sebaiknya dihindari. Kemudian yang keempat, menyetujui atau tidak menyetujui, ini, ya, menyebutkan secara langsung bahwa pasien benar atau salah, ini, ya. Jangan menggunakan contoh kalimat seperti ini. Bapak tidak bermaksud menyembunyikan masalah dari saya kan sebagai perawat, hasilnya itu sebaiknya dihindari. Oke, selanjutnya, nah, ini ada beberapa contoh kasus nih, ya. Nah, ini contoh kasus saja seperti yang saya sampaikan tadi. Tugasnya bukan ini, ya, tapi ya nanti akan saya sampaikan di sepada. Kemudian, ya, nah, ini tahapan wawancara tadi ada tahap persiapan, tahap orientasi, tahap kerja, dan yang keempat adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan tahap di mana perawat akan menghentikan interaksinya dengan klien. Nah, tahap ini bisa merupakan terminasi sementara ataupun terminasi akhir. Terminasi sementara ini artinya adalah merupakan akhir interaksi perawat dengan pasien saat ini, di mana di pertemuan selanjutnya, keesokan harinya atau lusa dan seterusnya masih ada interaksi antara perawat dengan pasien. Sedangkan kalau terminasi akhir berarti tidak ada lagi interaksi antara perawat dengan pasien untuk waktu yang selanjutnya. Nah, pada tahap terminasi ini, perawat memiliki tugas mengevaluasi kegiatan kerja yang telah dilakukan baik secara kognitif ataupun afektif. Ini, ya, contohnya, atau mengulang kembali apa yang ada dalam pikiran perawat, ya. Jadi kita melakukan klarifikasi, ya, ya, menyampaikan persepsi perawat atas informasi yang diperoleh dari pasien, ya, disampaikan lagi pada pasien apakah sudah ada persamaan persepsi ataukah belum, apakah perawat masih belum jelas dengan apa yang disampaikan oleh pasien ataukah tidak, ini perlu diklarifikasi. Kemudian yang kedua, tawarkan apakah masih ada yang perlu disampaikan oleh pasien kepada perawat, ya. Kemudian merencanakan tindak lanjut dengan pasien, ya. Jadi misalkan setelah melakukan pengkajian, ya, kita terminasi itu, ya, Ibu
pengkajian saya sudah selesai ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau besok ya saya datang lagi ke tempat Ibu untuk melakukan diskusi tentang apa, atau saya datang lagi ke tempat Ibu untuk melakukan pengkajian tentang apa dan seterusnya, itu melakukan kontrak untuk pertemuan yang selanjutnya jika masih ada. Dan yang selanjutnya adalah mengakhiri terminasi dengan cara yang baik. Ya, nah ini teknik-tekniknya. Nah, ini beberapa keterampilan yang diperlukan oleh perawat pada tahap terminasi adalah kemampuan untuk membuat ringkasan atas informasi yang disampaikan oleh pasien kepada perawat. Ya, sehingga ketika perawat sudah menyimpulkan informasi atau keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien kepada perawat, harapannya adalah perawat bisa menyusun analisa data ya dalam masa keperawatan sehingga bisa menentukan diagnosa keperawatan yang tepat. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan atau kontrak atau pertemuan yang selanjutnya ya. Ya, contohnya minta kesaksian pasien bahwa sekarang ini pengkajiannya sudah selesai dan besok akan dilakukan, atau nanti misalkan jam berapa itu akan dilakukan pemeriksaan fisik atau dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Ibu sekarang pengajiannya sudah selesai, nanti contohnya ya, Ibu sekarang pengajiannya sudah selesai, nanti jam 3 sore saya akan datang lagi ke tempat Ibu untuk melakukan pengambilan darah yang nantinya akan diperiksa di laboratorium. Begitu ya Bu ya, Ibu bersedia ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pengamanan terhadap hal yang tidak diharapkan atau safety netting. Ini merupakan tahap pemberitahuan pada pasien apabila terjadi peristiwa atau terdapat perkembangan atau terdapat kondisi yang tidak diharapkan oleh pasien. Ya, contohnya misalkan ini ya, ada kasus anak mengalami diare, lalu kita sampaikan kepada ibu dari si anak ini. Misalkan ya, setelah pasien dapat obat kita sampaikan, Bu, anak ibu ya diharapkan atau semoga dalam waktu 24 jam ini anak ibu kondisinya semakin membaik ya Bu ya. Akan tetapi apabila nanti dalam jangka waktu itu atau dalam waktu sebelum 24 jam anak ibu masih muntah-muntah atau masih diare ya, tidak ada cairan yang masuk, ibu harus segera membawa anak ibu ke rumah sakit kembali ya. Lalu untuk nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, ini adalah pesan yang penting yang harus disampaikan oleh Pak perawat kepada keluarga pasien ya, terkait dengan kondisi jika nanti keluarga menemukan kondisi yang tidak diharapkan terjadi pada pasien. Oke, baik, cukup sekian ya untuk pertemuan tentang teknik komunikasi dan implikasinya dalam melakukan wawancara klinis ataupun dalam melakukan pengajian kepada pasien. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.